berhasil. Konfirmasi dengan Pak Quraisy itu juga. Saya katakan, ini kan di banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa nanti pada akhirnya mah semua agama ini kan buatan Tuhan semua. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan? Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak dibuat Tuhan? Ada kan? Nasrani siapa bikin? Yahudi yang bikin. Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Ya sengaja biar rame. Namanya boleh. Nah, lalu pada akhirnya nanti bagaimana? Yang selamat siapa? Allah mengatakan, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara wal majus wal ladzina asyraku. Orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, orang-orang yang menyembah berhala. Mana yang selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Kalau kita mendengarkan dari penjelasan Buya Syakur ini, sepertinya Buya Syakur ini semakin menunjukkan ajaran liberalnya, ajaran sesatnya. Kenapa Buya Syakur ini menunjukkan ajaran sesatnya? Karena ada yang ngasih ruang. Yang ngasih ruang ini para jamaahnya dan non-muslim. Jadi di sini Buya Syakur ini mengatakan semua agama itu sama. Semua agama itu ciptaan Allah. Semua agama itu benar. Semua agama itu akan masuk surga. Jadi kenapa agama ini banyak? Allah menciptakan agama ini banyak biar rame. Kemudian kalau kita perhatikan dari setiap agama, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, aliran kepercayaan, itu bertuhan kepada siapa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, masuklah ke dalam Islam secara total. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, siapapun yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah, yang tidak beriman kepada Allah, menyembah selain dari Allah, maka itu adalah orang kafir, orang musyrik. Maka mereka itu tempatnya di dalam neraka. Lalu bagaimana Buya Syakur ini menjelaskan ayat ini? Jadi kalau perlu kita garis bawahi, semua agama itu benar menurut penganutnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan kita ini para umat Nabi Muhammad, semuanya diperintahkan untuk bersujud kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Lalu untuk Bani Israel sudah dikirim Nabi Isa, kalau di dalam Kristen namanya Yesus. Tapi mereka mengatakan Yesus ini adalah anak Tuhan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, siapapun yang tidak beriman kepadaku atau menyekutukan aku, tempatnya di neraka selama-lamanya. Oke? Allah sengaja bikin umat berbeda-beda. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bikin berbagai macam suku, berbagai macam agama untuk bekerja sama, silakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Di sini di dalam kitab ilmu tafsir mengatakan bahwa syu'uban wa qabaila itu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Jadi qabilah-qabilah Islam, bangsa-bangsa Islam. Kenapa? Karena atqakum itu yang paling baik adalah orang bertakwa. Yang bertakwa itu orang Islam. Kalau non muslim nggak ada yang bertakwa. Jadi yang tadinya sebagai ayat universal menjadi ayat lokal untuk membuat kerjasama antara sesama umat Islam. Bayangkan, tafsirnya begitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan total mereka, yang dalilnya ada, tafsirnya ada. Saya konfirmasi, aku bilang, ya, ente lebih paham katanya. Gitu. Saya pernah membaca pesan dari Imam Syafi'i. Kalau ada ulama yang paling dibenci oleh orang kafir, yang paling dibenci oleh orang musyrik, yang paling dibenci oleh orang munafik, maka ikutilah ulama ini. Ini adalah ulama yang lurus. Tapi kalau ada ulama yang dipuji oleh orang kafir, yang dipuji oleh orang musyrik, yang dipuja oleh orang munafik, maka jangan ikuti dia. Sebenarnya ini adalah ulama yang sesat. Jadi kalau kita perhatikan, di negeri kita ini sudah ada beberapa ulama yang seperti itu. Seperti yang sekarang ini si Saiful Karim. Ini ajarannya sesat, sama seperti Buya Syakur, sama seperti Panji Gumilang. Jadi kalau urusan agama ini hati-hati. Karena kita itu hanya sebentar mencari tentang agama. Selama-lamanya ya kita akan di akhirat nanti. Memang kita tidak bisa menentukan siapa yang kita masuk surga, siapa yang masuk
neraka. Yang penting apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita ikuti. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, sekali lagi, kalau memang semua agama ini sama, kenapa Tuhannya setiap agama itu berbeda? Sedangkan dijelaskan di dalam Al-Quran, Tuhan itu cuma satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan dari setiap agama itu Tuhannya berbeda. Para rasulnya berbeda. Dan surganya berbeda. Lalu kenapa Buya Sakur Koncet ini mengatakan bahwa semua agama itu sama? Semua agama itu benar. Kenapa agama banyak? Kata Allah ini biar rame. Jadi tolong berikan ayatnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ini biar rame. Makanya agama ini diciptakan banyak. Jadi kita itu jangan hanya asal comot aja, asal ngarang aja demi dipuji oleh orang supaya mendapatkan cuan. Itu namanya buya bodoh. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, tolong dibagikan agar saudara kita banyak yang mendengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.